Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di halaman SMP Negeri 2 Pamotan, letaknya di Desa Kepuagung, Kecamatan Pamotan. Inilah kondisi sekolahan saat pandemi selama 3 bulan setelah ditinggalkan siswa-siswanya belajar di rumah secara online. Jadi sekarang sekolah ini sepi, bahkan nyaris tanpa penghuni. Untuk SMP 2 Pamotan sendiri selama ini merapakan piket para guru dan karyawan. Untuk saat ini sudah bulan Juni, untuk guru dan karyawan sudah mulai masuk seperti biasa, sedang mengerjakan administrasi sekolah. Untuk guru sendiri persiapan mengerjakan penilaian akhir semester karena besok Sabtu sudah penerimaan rapat. Untuk lebih jelas atau mengenal sekolah SMP Negeri 2 Pamotan kayak apa, marilah kita tinjau ke dalam sana. Pemirsa, ini adalah suasana di dalam lingkungan SMP Negeri 2 Pamotan. Tanaman-tanamannya masih terawat rapi karena tiap hari dirawat oleh bapak dan bu guru. Ada beberapa pohon memang yang membahayakan gedung, akhirnya ditebang. Kemudian ini sedang mengerjakan saluran air. Setelah ini akan kita temui atau kita tanya beberapa siswa dari sekolah ini bagaimana pendapat mereka setelah selama ini belajar di rumah selama 3 bulan. Halo, namanya siapa? Hamidatul Afidah. Oh iya. Gimana menurut Anda atau perasaan Anda setelah libur atau belajar di rumah selama 3 bulan tidak pernah ke sekolah? Menurut pendapat Mbak Afidah gimana? Merasa bosan karena tidak ada teman yang diajak belajar, dan materi yang diterangkan secara online tidak sepaham materi yang diterangkan secara langsung. Oh gitu. Jadi inginnya gimana? Intinya kalau materi itu lebih paham dijelaskan secara langsung, karena saat kita tidak paham bisa tanya kepada gurunya secara langsung. Jadi enakan masuk ya? Iya. Oh iya. Kalau menurut Anda rasanya gimana sekolah di SMP 2 Pamotan? Senang sekali bisa dapat ilmu yang banyak, teman yang banyak, prestasi dan lain-lain. Anda di SMP 2 Pamotan di organisasi enggak? Iya. Organisasi apa? OSIS, PKS, PMR. Anda di OSIS jadi apa? Ketua OSIS. Oh gitu. Sekarang berarti kelas Naik kelas 9. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Afid. Sampai jumpa lagi. Halo, ini dengan siapa ini? Nama saya Dinda Nurispila Ramadhani. Oh ya, kelas? Ini Kak, ajeng naik kelas 9. Gimana perasaan Anda setelah selama ini libur atau belajar di rumah atau secara online? Enak apa enggak? Enggak enak. Keenaknya di mana? Karena banyak pelajaran yang belum terselesaikan, kurang paham tentang materi-materinya. Terus penyelesaiannya gimana biasanya? Tanya guru atau mendatangi guru? Atau lewat online berarti? Tanya guru lewat online. Oh gitu ya. Berarti selama ini enak ini ya, apa namanya, enak berhadapan di kelas gitu ya? Okay. Oh gitu. Apa harapannya ke depan yang ingin disampaikan Mbak Linda untuk sekolah ke depannya? Harapannya gimana? Semoga bisa masuk lagi ke sekolahan, terus pandemi cepat selesai gitu ya? Okay. Oh ya, gitu. Terima kasih Mbak Linda. Okay. Halo, selamat siang. Ini dengan Mbak siapa ini? Dina Husana. Kelas? Naik kelas 9.
Dari SMP 2 Pamotan juga ya? Iya. Nah, ini Mbak mau tanya perasaan Mbak Dina gimana setelah merasakan libur di rumah atau belajar di rumah secara online, perasaan gimana? Yang pertama dari segi pengawasannya kurang. Ya. Yang kedua banyak waktu yang tersisa. Yang ketiga jaringan internet belum terjangkau. Oh, jadi kalau ngerjakan soal tugas guru gimana? Cari wifi. Oh, cari wifi di tetangga atau di sekolah? Di tetangga. Untung masih ada gitu ya. Iya. Harapannya apa supaya tugas guru bisa lancar gitu? Kalau selama ini belum selesai pandeminya, harapan dari Mbak Dina apa untuk trik kedepannya caranya mengerjakan biar lancar? Mencari jaringan internet yang baik. Oh gitu ya. Iya. Bagus. Selama ini di rumah selain mengerjakan soal apa Mbak? Membantu orang tua. Gitu ya, lebih dekat orang tua sekarang ya. Iya. Nggak kangen sama gurunya? Kangen Sekolah dengan teman-teman ya. Iya. Ya. Harapannya dengan SMP 2 Pamotan apa? Harapan saya untuk SMP Negeri 2 Pamotan lebih maju dan menjadi sekolah yang baik. Oke, terima kasih Mbak Dina. Iya. Oke, berikutnya kita akan menemui seorang guru yang ada di sekolah ini juga. Semoga kita mendapatkan informasi yang pas apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran online untuk saat ini. Selamat siang, Bu Rita. Siang. Bu Rita ini guru mata pelajaran bahasa Inggris nggih? Iya. Di kelas 7 dan 8. ini ada yang ingin saya tanyakan Bu Rita. Selama pandemi ini Bu Rita kan mengajar tidak di kelas tapi di rumah dengan cara online. Menurut pendapat Bu Rita gimana? Kalau online, karena pada saat pandemi ini juga masih untuk menyambung pelajaran. Tetapi sebenarnya walaupun belajar secara online itu sangat menyulitkan anak menurut saya, karena anak susah untuk memahami materi, dan untuk lebih jelasnya itu anak-anak tidak mengerti apa yang dimaksud dalam pelajaran tersebut, sehingga sangat sulit untuk memahami materi-materi yang ada dalam pelajaran, khususnya bahasa Inggris. Bahasa Inggrisku pada dasarnya bahasa Inggris harus diterangkan secara sejelas mungkin biar anak itu lebih memahami. Jadi nggak mungkin secara online Bu ya? Sangat sulit itu Pak. Sulit nih. Ya. Apalagi kalau misalnya bahasa Inggris itu kan yang perlu di pronunciation-nya juga bisa, grammaticalnya harusnya lebih jelas bagaimana penyampaiannya untuk anak itu lebih memahami secara maksimal supaya lebih paham, karena saya rasa selama ini anak-anak kan sulit untuk memahami bahasa Inggris, jadi harus lebih diterangkan sejelas mungkin. Ini Bu Rita yang terakhir, selama ini ada anak yang istilahnya mengeluh kepada Bu Rita tentang pengajaran secara online nggak? Misalnya sinyalnya atau dia nggak punya HP gitu. Ya, itu yang kendala yang sering saya alami terutama di sekolahan kita Pak. Di sekolahan kita itu letaknya sangat pedesaan, sehingga faktor utama itu sinyal dan juga kuota. Nah, itu terutama yang dikeluh kesahkan sama anak-anak didik saya. Oh ya Bu Rita, harapan Bu Rita untuk sekolah ini mungkin kedepannya juga belum ada kejelasan, masih menerapkan sistem pembelajaran online atau manual seperti biasanya. Untuk harapan kedepannya kalau pembelajaran masih online gimana Bu Rita? Menurut saya untuk meringankan beban
dari anak-anak itu sendiri. Karena sebenarnya Pak, sebenarnya itu yang terjadi pada anak didik kita itu adalah faktor dari ekonomi. Karena ekonomi di pedesaannya itu karena saat seperti ini ekonominya sangat tidak memungkinkan, sehingga untuk melanjutkan pembelajaran daring tersebut harusnya anak dibantu untuk membeli kuota. Karena apa? Karena untuk meringankan dan juga anak supaya lebih bersemangat belajar untuk memenuhi daring tersebut. Karena apa? Di sekolah seberang, salah satu sekolah, itu saya dengar, bahkan saya menanyai salah satu wali murid yang ada, itu dibantu dari sekolahan untuk membeli kuota. Minimal 50.000. Jadi untuk beberapa tugas Bu ya itu ya? Iya, itu yang sangat membantu dari anak-anak supaya tetap lanjut belajar sekolah. Berarti selama ini tugas-tugas yang dikerjakan anak tidak sesuai dengan permintaan guru. Misalnya harus dikumpulkan 1 minggu, berarti lebih dari 1 minggu gitu. Tidak, bahkan lebih, bahkan anak juga tidak mengumpulkan, itu juga ada. Mungkin faktor dari HP tersebut. Itu kendalanya kayak gitu iya, Bu ya? Kendalanya tersebut. Oke, terima kasih Bu, selamat siang.